Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus pemirsa, selamat jumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita semua, para pemirsa sekalian. Ketika kita berhadapan dengan pintu tertutup, jalan buntu, dan badai, maka jangan meraung-raung menangis. Mari kita meraung-raung berseru kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan Engkau sanggup menolong saya untuk melewati badai ini, pintu tertutup ini, dan jalan buntu ini. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau pegang kendali dalam hidup kami. Kami tidak perlu meraung-raung menangis, minta berkat Tuhan, karena nanti Tuhan akan berkuasa membalikan keadaan untuk kepentingan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 27 ayat 34. Kejadian 27 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Amin. Kapan Esau meraung-raung? Ketika dia tahu bahwa dia sekarang tidak dapat sisa satu pun dari berkat, tapi semuanya sudah dicuri oleh adiknya Yakub. Sudah pemirsa, ketika engkau dapat sisanya 0, maka mari punya iman hari ini bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan untuk kepentingan engkau, anak-anaknya. Anak-anak Tuhan hari ini, tidak boleh engkau meraung-raung kepada sesama, kepada ayahmu, tapi meraunglah kepada Bapamu yang di surga. Karena ia berkuasa apa? Berkuasa menciptakan apa yang
tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17. Ia berkuasa menciptakan apa yang tidak nampak menjadi nampak. Ibrani 11 ayat 3. Dan kata firman Tuhan, bagi Tuhan yang engkau sembah dalam nama Yesus Kristus, Dia berkuasa. Kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Mungkin sekarang engkau mendapat 0, tetapi Ia bisa mengubah 0 itu dengan 9 0 yang lain. Dan Ia berdiri di depannya. Namanya 1 miliar. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa. Kita tetap berpegang kepada Tuhan, dan Tuhan berkuasa untuk mengubah yang tidak ada menjadi ada. Mari kita lihat. Aduh, kalau kita perhatikan ini saudara sekalian, kepedihan hatinya minta ampunlah. Apa kata ayahnya? Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, ayat 39. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. 40. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Aduh, tidak ada lagi tersisa apapun juga. Ada di sini kata-kata yang luar biasa. Ini kata-kata iman, kata-kata pengharapan yang diberikan oleh ayahnya kepada Esau. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dan benar, ya dan amin. 20 tahun kemudian, Tuhan memulihkan kehidupan Esau dan memberkati dia seluar biasa. 20 tahun kemudian, terbalik keadaan. Yakub mendapat 0, sedangkan Esau mendapatkan, tadi yang saya katakan, 9-0. Kenapa? Yakub pulang, boleh dikatakan, hampir boleh dikatakan dengan tangan hampa. Karena 20 tahun dia ditipu oleh mertuanya, Laban. Kalau saya mau mengatakan, mulai dari dia tangkap kambing itu, sembelih, kemudian kupas kulitnya untuk menutup tangannya yang mulus, supaya dikira tangan Esau. Dan kemudian ibunya buat apa? Gulai kambing, sate kambing, bawa kepada Ishak. Itu 2 jam. Tetapi hukuman Tuhan itu 20 tahun. Karena itu pesan saya kepada para pemirsa sekalian, hati-hati membawa diri, hati-hati melangkah. Jangan biarkan dirimu terjerat ke dalam hawa nafsu dosa, sehingga nanti hukuman yang engkau terima sangat mengerikan. Dan apa yang terjadi dengan Esau? Dia bilang, waktu mau disogok oleh Yakub dengan ternak-ternak, dia bilang, aku punya banyak adikku, aku punya banyak. Coba saudara bayangkan, malu sekali itu, malu sekali Yakub. Dan apa? Pengawalnya saja berapa banyak? 400 orang. Oh, Yakub tidak punya pengawal. Dia cuma bawa anak-anaknya dan beberapa orang apa? Penjaga ternaknya, gembala ternaknya. Tetapi Esau katanya, aku sudah punya banyak anakku, adik. Aku sudah punya banyak adikku katanya. Dan kemudian apa? Dia dikawal oleh 400 orang pengawal atau satpam, atau mungkin kalau sekarang mungkin ya pasukan khusus yang menjaga dia. Luar biasa, luar biasa. Datang dari mana? Datang dari ayat ini. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya yakin bahwa sesudah itu dia pergi mengembara kemana, kemudian dia berjuang sungguh-sungguh, membanting tulang. Supaya apa? Supaya kuk itu bisa jatuh atau
hilang daripada bahunya. Itu saudara-saudara sekalian, karena dia bagaimanapun dia tidak melakukan kesalahan fatal pada waktu berkat itu dibagi oleh ayahnya. Oleh karena itu, walaupun dia dapat 0, tapi dia kembangkan 0 itu menjadi 9 dan 1 pribadi di belakangnya, di depannya. Itulah namanya Tuhan yang disembah oleh Abraham dan ayahnya Ishak. Akhirnya dia terangkat tinggi-tinggi, sedangkan yang satu lagi terpuruk amat dalam. Saudara pemirsa, mari kita hidup seperti kata firman Tuhan ini. Mari semua berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, apapun pekerjaanmu. Saya suka, yang paling saya tahu ialah orang di kampung saya. Walaupun engkau penyadap karet, atau bahasa kami penoreh karet, walaupun engkau peladang yang hasilnya setahun cukup untuk setahun, walaupun engkau itu nelayan di Sungai Kapuas, tetapi saya ingin katakan, bila engkau berusaha sungguh-sungguh dengan iman, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi dan memberkati saudara sekalian, sehingga engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang yang gigih berjuang, serius bekerja, bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan untuk hasil. Dan kami tidak akan pernah menggunakan hasil yang kami peroleh untuk hidup tidak memuliakan nama Tuhan. Kami berjanji kepadamu tidak lagi akan beli minuman keras, tidak akan lagi beli rokok untuk hidup kami, dan tidak gunakan jalan pintas dengan berjudi untuk uang kami yang Tuhan sudah berikan, supaya terjadi pelipat gandaan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah janji dalam Markus pasal 4 ayat 8, Tuhan akan melipat gandakan penghasilan kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.